Alright, welcome back to Indo Tech Spark channel. Halo semuanya, balik lagi di Indo Tech Spark channel. So hari ini gue mau ngebahas salah satu aplikasi kasir lagi-lagi yang free, yang gratis. Ya kalian yang suka banget yang free gitu. Sebenarnya kalau dibilang gratis banget sebenarnya enggak. Untuk awalan gratis. Cuma kalau misalnya ada beberapa fitur tambahan ya kalian harus bayar sesuai dengan biaya langganannya ya. Oke, nah ini dia aplikasi kasir pintar. Jadi aplikasi ini dia bisa di all platform, bisa di Android, bisa juga di iOS gitu ya. Nah kebetulan ini gua installnya di iOS. Oke, langsung aja kita kepoin untuk aplikasinya. So ini untuk tampilan awal. Sebenarnya tampilan awal kayak gini sih, transaksi penjualan. Oke, nah kita masuk dulu. Ini ada beberapa fitur yang disediain sama mereka. Ada manajemen, ada juga transaksi penjualan, terus ada pembelian ke supplier, PPOB, keuangan, laporan, shift, pengaturan, dan supportnya ya. Nah pertama-tama kita masuk ke manajemen dulu, karena untuk tampilan pertama itu langsung ditampilin tampilan POS-nya. Kita masuk ke manajemen dulu. Nah di manajemen ini ada beberapa sub ya, jadi kayak ada barang atau jasa, kategori barang, pelanggan, supplier, diskon, pajak, dan juga marketing. Kita mulai dari bawah dulu dah. Marketing itu ada promosi dan juga poin. Promosi pastinya ya memberikan diskon lah untuk customer ya. Kalau poin itu juga loyalty point lah, lebih tepat ya. Oke, di sini juga ada pajak, terus juga ada diskon. Diskon ya kalian bisa nerapin diskon lah di usaha kalian. Terus juga supplier. Jadi supplier ini adalah data supplier kalian. Jadi kalian bisa masukin ke dalam aplikasi ini, jadi kalian nggak kelupaan gitu ya. Terus juga ada pelanggan. Pelanggan ini data pelanggan kalian, jadi data-data yang kalian udah targetin sebagai member gitu ya. Jadi kalian bisa simpan datanya, kalian bisa lihat kebiasaannya, beli apa aja gitu. Terus juga ya bisa kalian kasih promo-promo lah untuk pelanggan ini. Terus kategori barang. Kategori barang itu ada di sini, aku masukin satu aja, contohnya casing handphone. Jadi kategorinya satu. Kalau misalnya kalian mau nambahin kategori lagi ya terserah kalian. Kalau misalnya kalian punya rumah makan atau kalian punya toko elektronik atau lain-lain gitu, kalian bisa sesuaikan kategorinya sesuai dengan bisnis kalian. Terus barang atau jasa. Barang atau jasa itu aku ada masukin di sini, ada beberapa casing cute pick, terus juga ada case POMBOB dan juga casing Patrick gitu ya. Oke, kurang lebih itu. Terus pembelian customer. Nah ini ada beberapa data ketika kalian melakukan transaksi ke customer kalian gitu. Oke, terus juga di sini ada PPOB, terus juga ada keuangan. Kalau keuangan itu pemasukan dan pengeluaran kalian. Terus kalian bisa catat di sini secara rinci. Terus juga ada laporan pastinya. Nah, di sini ada laporan keuangan, laporan data transaksi penjualan, terus juga laporan data pembelian. Jadi laporan data pembelian itu pembelian kalian kepada supplier ya pastinya. Terus laporan data transaksi penjualan itu transaksi kalian ke customer. Terus juga laporan keuangan. Terus laporan data transaksi ini kebetulan transaksinya baru ada 2 ya, terjadi di tanggal 12 Juni gitu. Oke, nah kalian bisa lihat di sini. Nah, sedangkan kalian bisa cek juga semua transaksi ataupun piutang. Terus untuk tanggal juga kalian bisa lihat di tanggal berapa. Terus bisa per hari, bisa per bulan juga sabi gitu ya untuk pengecekannya. Oke, kita coba masuk ke transaksi penjualan kita ya, which is ini POS-nya. Oke, kita coba casing cute. Satu. Oh, dia harus di tap gitu ya, di tap baru. Ya kalau misalnya pembeliannya 100 gimana gitu, kok harus 100 kali nge-tap gitu ya, nggak bisa langsung diketik aja gitu. Ini harus di tap nih, misalnya pembelian segini gitu. Total 28 item ya, is oke. Terus kita lanjut. Terus kita lihat promosi, oke, tidak ada promosi. Lanjut bayar. Kita langsung enter. Nominal bayar kurang dari total transaksi. Ini sebenarnya kayak kasusnya kayak ini, kayak trofi kemarin. Berarti
kita harus masukin atau kita harus input orang itu kasih kita cash berapa gitu. Oke, misalnya 1 juta. Oke, baru bisa dilanjut berarti. Oke, kembaliannya 104.000. Oke, di sini bisa cetak stroke atau kalian lihat stroke. Terus juga bisa ke email dan juga ke WhatsApp untuk kirim stroke digitalnya gitu ya. Oke, selesai. Oke, by the way itu tadi nggak ada ini ya pilihan e-wallet ya untuk pembayarannya. Coba lanjut. Bayar. Iya, nggak ada e-wallet. Iya, nggak ada pembayaran untuk e-wallet. Kesimpulannya, kalau dariku sih sebenarnya ini simpel ya aplikasinya. Cuma kalau dari visual ya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Balik-balik lagi ke selera. Cuma kalau seleraku sih kayaknya agak kurang suka dengan visual yang kayak gini karena terkesan sedikit kaku ya untuk tampilannya gitu. Terus untuk kekurangannya tadi paling untuk penginputan di POS-nya. Jadi ketika kita mau order, misalnya ordernya tuh banyak gitu, kita nggak bisa langsung ketik manual kuantitinya berapa gitu. Ya it's okay kalau misalnya 1, 2 sampai 10 kuantitinya. Tapi kalau misalnya kuantitinya 1000 atau 100 gitu ya capek juga harus ngetek satu per satu gitu. Terus juga untuk pembayarannya juga nggak ada e-wallet. Jadi di sini hanya cash only. Mungkin bisa jadi di develop ya untuk kedepannya. Sedangkan POS lain itu udah ada ini loh, udah ada e-wallet. Bahkan kemarin kita nge-review yang buku kas itu pun ada e-walletnya walaupun aplikasinya gratis juga gitu. Jadi 1:1 nih, sama-sama gratis gitu. Oke, itu. Cuma untuk kelebihannya ini all in one dan juga sangat simple banget. Jadi untuk fitur-fiturnya juga enggak yang terlalu ribet ya, enggak yang terlalu susah untuk dimengerti. Ini lebih ke gampang sih untuk dimengertinya ya, paling ya secara visual terus juga secara beberapa function ya dari aplikasinya itu aja yang jadi concern. Oke, sekian itu aja video kita hari ini. Gimana atau kalian yang user kasir pintar itu boleh juga share di bawah ya, gimana pengalamannya selama kalian menggunakan aplikasi kasir pintar ini. Sebenarnya aplikasi pintar ini dibilang worth it atau enggak, tergantung ya untuk kalian ya. Balik-balik lagi kalau misalnya kalian dengan budget yang terbatas ya is okay, karena aplikasinya gratis. Cuma kalau dibandingin sama yang warna kuning kemarin, aku sih lebih prefer yang warna kuning kemarin ya, karena sama-sama gratis nih. Secara visual juga yang itu lebih menarik gitu, lebih modern, lebih enak untuk dilihat gitu ya. Itu secara visual. Secara function juga kurang lebih sama lah, 11-12. Oke, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalian jangan lupa like, comment, dan juga subscribe video ini, karena subscribe kalian sangat ngebantu channel ini untuk berkembang semakin besar ke depannya. Oke, thank you semuanya. Nama gue Yoga dan I'll see you guys.